moderator. Siapa nih? Halo guys. Jadi di sini kami bertiga akan membuat podcast tentang review film dan novel yang berjudul Perahu Kertas. Nah, kayak udah nggak asing gak sih dengar novel sama film ini? Nah, lanjut aja nih, perkenalan dulu ya. Saya sendiri Maulidah Nur Afifah sebagai moderator. Saya Admerina Milanti yang akan mereview novel. Saya Kristina Kewirewati yang akan mereview film. Nah, jadi di sini tuh kita akan membagi-bagi bagian ya guys. Yang pertama tuh ada bagian identitas dari novel dan filmnya. Yang kedua itu ada deskripsi dari film dan novel Perahu Kertas. Yang ketiga itu ada kelebihan dan kekurangan dari novel ini. Dan yang terakhir tuh ada pesan moral yang akan kita kasih tahu ke kalian ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke identitas film dan novel Perahu Kertas ini, aku nanya nih sama kalian, tokoh-tokoh dalam film sama novel itu ada siapa aja sih untuk novel sendiri? Nah, kalau di novelnya itu, yang pertama ada pemeran utamanya itu Kugi, yang kedua ada Kinan, ada Noni, ada Eko, terus ada Adri, ada Lena, ada Tawayan, ada Ude, ada Reni, dan yang terakhir itu menurut aku tokoh tambahan tapi ada impact-nya gitu, yaitu Wanda. Nah, kalau misalnya dalam novel itu kan tokoh-tokohnya aja ya. Kalau dalam film itu kan pasti ada pemerannya. Nah, pemeran dari tokoh-tokoh itu tuh siapa aja sih kalau boleh tahu? Nah, untuk pemerannya, untuk pemeran utamanya yang pasti ada Kugi sama Kinan. Nah, untuk Kugi itu diperankan oleh Maudy Ayunda dan untuk Kinan itu diperankan oleh Adipati Dolken. Lalu ada Remi yang diperankan oleh Reza Rahadian, lalu ada Lude yang diperankan oleh Elizia, lalu ada Pak Wayan yang diperankan oleh Tio Pakusadewo, lalu ada Bu Lena yang diperankan oleh Ira Wibowo, kemudian ada Pak Adri yang diperankan oleh August Melas, lalu ada Wanda yang diperankan oleh Kimberly Ryder, lalu ada Noni yang diperankan oleh Sylvia, lalu ada Eko yang diperankan oleh Fauzan, terus ada Siska yang diperankan oleh Sarena, Karel yang diperankan oleh Ben Kasyafani, dan yang terakhir ada Banyu yang diperankan oleh Kausa. Berarti banyak banget ya peran tokoh-tokoh dalam film sama novel Perahu Kertas ini. Oke, lanjut aja kita ke identitas film dan novel Perahu Kertas ini. Nah, kalau misalnya di film itu kan pasti ada sutradaranya dong. Nah, kalau misalnya di film Perahu Kertas ini disutradarai oleh siapa sih kalau boleh tahu? Untuk film itu sendiri, ya film Perahu Kertas itu disutradarai oleh Pak Hanung Bramantio. Berarti oleh Pak Hanung ya. Nah, kalau misalnya dalam novel itu kan pasti penulis ya. Nah, kalau penulis dalam novel Perahu Kertas ini tuh siapa sih kalau boleh tahu? Jadi novelnya itu ditulis oleh Dewi Lestari atau nama penanya itu Di. Oke, berarti sama Dwi ya. Dwi apa Dwi? Dewi. Oke, lanjut nih, kita kan udah mengetahui penulis sama sutradara dari novel dan film Perahu Kertas ini. Lanjut aja kita ke penerbit dan prosedur. Produser ya. Suka ngelawak ya. Maaf. Kalau misalnya untuk penerbit itu kan dalam novel ya. Nah, penerbit dalam novel Perahu Kertas ini siapa ya kalau tahu? Untuk penerbitnya ini tuh diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2009. Kayaknya udah lama banget ya. Waktu itu aku kayak masih 5 tahun deh. Masih kayak baru bisa baca nih. Ya, masih kecil banget ya. Baru bisa baca nih. Oh iya. Berarti oleh Bentang Pustaka Ya. ya. Nah, kalau misalnya di novel kan itu kan penerbit. Kalau misalnya di film itu kan prosedur ya. Produser. Oh, sama nih. Callback. Produser. Oke, produser. Nah, produser dalam film Perahu Kertas ini siapa ya? Untuk produser film Perahu Kertas itu ada 2 orang. Yang pertama itu ada Chen Parwes Servia dan yang kedua itu ada Putut Wijanarko. Berarti ada 2 orang ya? Iya, 2 orang. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan di novel itu kan diterbitin ya. Kalau misalnya di film itu kan pasti tayang perdana. Nah, tayang perdana dari film Perahu Kertas ini tuh tahun berapa sih kalau tahu? Film Perahu Kertas itu tayang perdananya pada tanggal 16 Agustus tahun 2012. Cukup lama juga, udah lama banget ya. Terus abis itu kan layak gak sih buat ditonton tuh? Layak banget. Nah, kalau misalnya kadang tuh kan film tuh suka ada part-partnya ya. Nah, kalau di Perahu Kertas ini tuh ada nggak sih
part atau apa langsung jadi gitu satu film? Oh, enggak ada seasonnya gitu, ada part 1 sama part 2. Kalau Untuk tahu part 1 waktunya itu sekitar 107 menit. oh lama ya? Iya, lama banget. Terus yang part 2-nya itu sekitar 101 menit. Jadi kalau misalnya digabung mungkin sekitar kurang dari 4 jam gitu. Sama banget. Berarti kalau misalnya kita mau tahu endingnya seperti apa, harus nonton yang part 2 dong ya? Iya Oh. dong. Yang tadi kan kita sudah bahas tentang identitas film dan novel dari Perahu Kertas. Selanjutnya kita membahas deskripsi nih. Nah, untuk deskripsi novel itu sendiri tuh apa sih kalau boleh tahu? Jadi di sini aku bakal ceritain kali ya isi novelnya gitu. Mungkin agak singkat tapi inti-intinya aja gitu. Jadi ceritanya tuh berawal dari seorang remaja laki-laki yang baru saja lulus dari sekolah menengah akhir atau SMA, bernama Kinan. Nah, dia itu cowok yang pintar gitu. Tapi sayangnya dia tuh punya hobi lain yang sebenarnya nggak didukung sama orang tuanya. Dia tuh suka banget ngelukis dan bercita-cita jadi pelukis. Cuman ayahnya ya terlebih, soalnya ibunya tuh nggak yang sampai ngekang gitu. Ayahnya tuh nggak suka banget kalau kita melukis gitu. Jadi dia tuh selama ini tinggal di Amsterdam dan harus balik lagi setelah SMA-nya selesai buat kuliah lagi di Indonesia. Nah, si Kinan ini tuh lanjut kuliah di Fakultas Ekonomi di Bandung. Terus habis itu lanjut ke kisahnya Kugi nih. Jadi Kugi tuh seorang perempuan yang kayak gimana ya, kayak orangnya tuh ceria. Terus kalau baca novel tuh pasti ketawa-ketawa sendiri ya. Ke bawah Iya, nggak sih? ke bawah gitu Iya. loh. Dia tuh orangnya aneh, tapi kayak lucu gitu loh kesehariannya gimana ya. Pokoknya unik lah anaknya gitu. Dia tuh suka banget ngarang cerita sama dongeng gitu lah pokoknya. Cuman karena banyak orang-orang tuh ngasih ke dia kayak pandangan kalau misalnya jadi penulis dongeng tuh sesuatu hal yang kayak nggak menghasilkan gitu. Jadi dia lanjutin studinya ke Fakultas Sastra, sama-sama di Bandung nih sama kayak Kinan. Nah, di awal cerita tuh diawali dengan pertemuan antara Kugi dan Kinan di stasiun. Terus dia tuh pokoknya awalnya nemenin Eko sama Noni, yaitu sahabatnya, buat jemput Kinan. Jadi Kinan itu sepupunya Eko. Nah, ada kejadian lucu tuh pas yang Kugi ketemu sama Kinan yang kayak gini, Nemuin apa? radar net Iya. tembus gitu. Terus itu emang lucu banget sih. Walaupun dalam bentuk novel yang mana tulisan, tapi itu kita bisa ngerasain kayak bisa ngebayangin gitu. Terus kayak lucu aja gitu loh. Nah, udah tuh lanjut. Akhirnya tuh Kugi, Kinan, Eko sama Noni jadi sahabatan gitu. Jadi berempat lah kayak bestie gitu. Mereka suka adain acara midnight, nonton bioskop, terus makan di salah satu kosannya lah gitu. Pokoknya kayak bestie banget. Nah, pada suatu hari tuh si Noni punya sepupu. Nah, sepupunya ini tuh baru pulang dari Melbourne. Namanya Wanda. Dia tuh cantik, terus kayak wawasannya luas banget tentang lukisan. Pokoknya dia passionnya di lukisan gitulah, seni. Bapaknya juga punya perusahaan kayak seni gitulah buat bikin pameran-pameran. Nah, terus si Noni sama Eko ini membuat rencana buat jodohin si Wanda sama Kinan gitu. Tapi padahal mereka nggak tahu kalau Kugi tuh sebenarnya punya kayak pikiran lain lah gitu. Kayak dia tuh nggak setuju sama Eko sama Noni. Nah, Eko sama Noni itu nggak ngerasa, jadi mereka tetap lanjutin kayak misinya ya, misinya gitulah buat nyatuin Kinan sama Wanda. Nah, di cerita di sini tuh gimana ya, lebih mendetail gitulah si Wandanya tuh gimana. Wanda tuh selalu ngejar-ngejar Kinan terus kayak dari dia ngelakuin semuanya buat Kinan, dia bolak-balik Jakarta Bandung cuma buat ketemu Kinan. Terus dia kayak masukin lukisannya Kinan ke pameran bapaknya Wanda, itu juga kayak pokoknya Wanda terus lah yang berjuang. Sedangkan Kinannya tuh nggak mau nanggepin gitu loh, kayak bodo amat gitu. Tapi nggak yang kayak kasar juga kalau di novelnya, pokoknya dia tetap kayak biasa-biasa aja. Terus habis itu ternyata selama ini tuh Kugi nyimpan perasaan buat Kinan. Jadi dia kayak nggak pernah ngedukung Noni sama Eko gitu buat jodohin Wanda sama Kinan. Nah, Kinannya sendiri pun juga gitu, ternyata Kinan juga punya perasaan buat Kugi. Jadi dia nggak pernah nanggepin Wanda yang gimana-gimana, kayak yaudah kayak bodo amat gitu. Padahal tuh saat itu Kugi masih punya pacar yang namanya tuh Joshua, tapi dipanggilnya tuh Ojos gitu. Jadi kayak aku juga bingung kan kalau misalnya orang tuh udah punya pacar, emang boleh ya kayak gitu ya? Kayak itu kayak aduh gimana nih cintanya. Kayak bingung juga gitu ya. Pokoknya gitu lah,
kayak complicated banget kisah percintaan mereka, yang mana pada akhirnya juga sebenarnya Ojo sama Kugi akhirnya end juga gitu kan, karena sesuatu hal yang pokoknya kalian harus baca sih buat nemuin kenapa Ojo sama Kugi tuh end gitu. Nah terus habis itu lanjut lagi, akhirnya Wanda tuh ketahuan kalau misalnya dia ngebohongin Kinan. Sebenarnya tuh Wanda pernah bilang kalau lukisan Kinan yang di pameran tuh kayak laku gitu lah semuanya, padahal bohong gitu. Dia yang beli sendiri dan dia nyimpan di kamarnya. Saat dia mabuk di acara Uta Noni itu tuh ketahuan, dan Kinan tuh marah besar dan kayak langsung memutuskan buat gak punya hubungan apa-apa lagi sama Wanda gitu, kayak gak mau anggap dia teman ataupun yang lainnya gitu. Kayak kekasih gitu lah Iya, ya. kayak udah benar-benar fatal lah bagi dia gitu. Terus dia tuh lanjut, padahal karena si Wandanya ini udah bilang laku laris tuh, memberikan harapan buat Kinan kalau lukisannya tuh benar-benar kayak mengasihkan gitu lah. Akhirnya Kinan tuh memutuskan buat berhenti kuliah, yang mana tuh kayak bikin bapaknya tuh kesel. Oh, Iya jadi nggak? kayak marah ya kan. Nggak mungkin gak sih orang tua tuh kayak kesel banget lah pastinya kalau dia tiba-tiba memutuskan hal yang kayak gitu. Pokoknya dia akhirnya diusir dari rumahnya. Sebenarnya bukan diusir karena mereka tuh berantem juga gitu kan. Berarti kayak mungkin si Kinannya tuh kayak melarikan diri lah ya. Iya. Kali gitu ya. Pokoknya kayak akhirnya dia keluar dari rumah itu, dan dia tinggal di kosan kecil gitu di Bandung sebelum akhirnya dia pindah ke Ubud, Bali, ke rumahnya Pawayan. Nah di sana tuh si Kinan tuh berkembang banyak lah pokoknya. Walaupun pas awal-awal dia ngalamin struggle banget, gak nemuin ide apa-apa, tapi karena dia punya kayak buku dongeng dari Kugi, itu yang bikin dia inspirasi dia buat ngelukis, dimana lukisannya tuh selalu laris dibeli oleh kayak perusahaan gitu ya. lah. Dan ini ada kayak sambungannya gitu buat cerita yang kesono-sononya lagi. Di lain sisi Kugi tuh sama Noni sempat kayak perang dingin gitu, karena kayak ngerasa Noni tuh kayak nggak gimana ya, nggak bisa ngebaca perasaan dia. Terus kayak Kuginya juga akhirnya kayak misahin diri sendiri gitu, nggak tahu kenapa. Kayak dia tuh nggak mau ngomong sama Noni, nggak mau ketemu sama Eko, pokoknya gitulah. Tapi akhirnya semua itu bisa terselesaikan secara kayak baik-baik lah gitu. Awalnya tuh kayak dari Eko dulu. Eko tuh kalau di novel tetap temenan baik lah sama si Kugi gitu, bantuin dia ngerjain tugas sampai skripsinya selesai. Dan di novel ini tuh si Kugi nyelesain kuliah tuh cepat banget, kayak cuma 3 tahunan doang, karena dia pengen cepet-cepet lulus gitulah pokoknya. Itu dibantuin sama Eko juga. Nah tapi di sini tuh karena Eko ngebantuin Kugi, Noninya tuh jadi cemburu gitu sama si Eko. Iya, Eko sama Kugi lah gitu, nganggapnya ada hal lain gitulah pokoknya di antara mereka, padahal nggak ada. Terus lanjut lagi, akhirnya kan si Kugi ini udah lulus, terus dia kerja di perusahaan milik temennya abangnya ya. Oh iya. Pokoknya temennya abangnya itu dia punya perusahaan kayak buat bikin advertising atau kayak iklan-iklan gitulah. Pokoknya nama perusahaan itu Advocado. Nah terus habis itu si Kuginya ini kayak di bagian copywriter gitulah, kayak yang tuh. Terus habis itu dia awalnya tuh jadi kerja magang gitu, kayak dia pokoknya disuruh kayak tukang fotokopi, jadi tukang bikin kopi, tukang bikin teh, pokoknya kayak kocak gitu. Akhirnya dia tuh ikut rapat gitu sekali, dan dia duduknya tuh kayak agak di pinggiran gitu, terus ketiduran lah dia. Terus itu kayak di saat itu bosnya yang namanya tuh Remy itu kayak gak setuju sama ide-idenya para pekerjaan di situ, karena bagi dia tuh ide-idenya tuh kayak biasa-biasa aja gitu. Terus dia ngeliat Kugi lagi tidur gitu, terus disuruh akhirnya ngomong gitu lah, terus dia lagi-lagi kayak Dengan radarnya. radarnya sumpah itu lucu banget sih. Terus dia nemuin kayak ide yang bagus, dan Remy akhirnya jadiin si Kugi ini tuh jadi kayak leadernya gitu lah buat semua project-project film gitu. Pokoknya singkat cerita, Noni dan Kugi tuh akhirnya balikan lagi, kayak temenan lagi lah, kayak saling minta maaf kalau mereka tuh ngerasa sama-sama salah gitu, kayak punya kesalahan kayak kurang peka atau kayak kurang merhatiin lah apa yang dirasain temennya gitu, dan gampang banget nyimpulin sesuatu ya gitu, kayak pokoknya saling minta maaf, akhirnya berteman lagi. Terus di situ juga Noni cerita ke Kugi kalau bulan Februari atau kayak di cerita tuh kayak dibilang bulan depan itu si Noni bakal menikah sama Eko. Nah pokoknya gitulah. Terus habis itu di ceritanya juga si Remy sebagai bosnya Kugi tuh kayak akhirnya kayak jatuh cinta gitu sama Kugi, karena ide-idenya tuh brilian dan
orangnya tuh asik diajak ngomong walaupun dibilang kayak aneh gitu lah ya. Cuman emang asik unik sih. Iya sebenarnya, unik, unik iya. gitu. Jarang ditemuin orang tuh kayak gitu. Pokoknya akhirnya mereka tuh jadian, terus kayak banyak hal yang dilalui bersama gitu, terus Kugi udah mulai ngelupain Kinan gitu lah pokoknya. Nah, terus kita lanjut dulu nih ke Kinannya udah gimana kan. Kalau Kinan tuh di Ubud, dia juga ketemu sama gadis Bali, namanya tuh Lude Laksmi. Dia tuh cakep, terus dia kayak pinter nulis, kayak pokoknya kata-katanya tuh, dia padahal masih muda, kayak di cerita itu masih 18 tahun, tapi kata-katanya tuh dewasa gitu loh. Jadi kayak Kinan tuh jatuh cinta gitu kayak. Dan akhirnya juga Kinan jadian sama si Lude gitu. Tapi gimana ya, kayak mereka berdua tuh Kugi sama Kinan tuh nggak bisa ngelupain dari diri mereka masing-masing gitu loh. Kayak gimana ya istilahnya ya? Kayak keulang lagi gak sih yang Ojos tadi Iya. ya? Kayak glimpse of us Iya, gitu iya, lah lagu-lagu pokoknya. Glimpse Iya, of kayak Us. kita tuh emang ribet banget kalau ngikutin kisah cinta mereka tuh. Kayak gimana ya istilahnya, dia tuh nyari kayak Remy ataupun Lude tuh jadi kayak pelarian gitu loh. Iya, Buat kasian banget ya. ngelupain, iya, kayak buat ngelupain Kugi dan Kinan. Kinan ngelupain Kugi gitu lah pokoknya. Kayak kasihan banget. Nah terus itu pokoknya akhirnya tuh semuanya tuh kayak sempat berjalan baik-baik aja gitu, sampai akhirnya bapaknya si Kinan tuh jatuh sakit stroke dan Kinan harus balik ke Jakarta. Nah saat balik ke Jakarta ini juga si Kinan datang ke nikahannya Eko sama si itu, sama apa namanya, sama Noni. Tapi anehnya tuh kalau Nah, setelah kita tadi udah ngedenger tentang deskripsi di novel Perahu Kertas, selanjutnya kita akan denger juga nih deskripsi film, dalam bentuk film dari yang judul Perahu Kertas itu. Kalau boleh tahu deskripsinya tuh kayak gimana ya, Chris? Untuk film ya, film itu sebenarnya nggak beda jauh sih sama yang di novel gitu. Nggak beda jauh ya, berarti Iya. apa tuh yang jadi perbedaannya? Perbedaannya tadi kan Apnel udah cerita ya, kalau di novel itu si Kinan kuliah di Amsterdam, sedangkan kalau di film itu Kinannya tuh langsung ada di stasiun yang dijemput sama Noni, Eko, dan Kugi. Terus ada lagi nggak tuh kayak perbedaan-perbedaannya gitu? Kalau mungkin mau ditambahin dengan Akmel gitu perbedaannya? sebenarnya sih kalau misalnya bilang perbedaan di novel sama di film tuh banyak banget sih menurut aku. Kayak novel tuh lebih rinci, lebih detail, lebih kompleks gitu dibandingkan sama yang di film. Karena kan kita juga tahu ya kalau di film tuh pasti ya paling durasinya 2 jam lah per part ya. Jadi harus banyak yang dingin. Cuman itu yang bikin jadi filmnya tuh kurang seru nggak sih? Iya benar Iya, banget. iya. Kayak aduh Filmnya harus tuh nggak bener-bener dapet, lihat iya. nuansanya gitu ya. Nih kalau misalnya aku boleh sebutin ini satu-satu ya, kita tuh banyak banget nih. Kalau di film tuh hubungan Wanda Kinan tuh kayak cepet banget nggak sih Iya selesainya? kayak susahnya iya. Iya. Cuma kayak komputer bentar doang Iya gitu bener, ya. kayak udah langsung ketahuan si Wandanya itu kayak bohong gitu lah. Nah kalau di novel tuh Wanda Kinan tuh lebih lama gitu loh, sampai kayak Wanda yang ngasih hotel kayak tempat buat nginep buat Kinan, terus kayak si Wandanya tuh tahu kalau si Kinan berhenti kuliah tuh cuman si Wanda doang yang tahu. Pokoknya terus kayak si Wanda pernah ke kosannya Kinan yang kecil yang tadi aku bilang dia setelah berhenti kuliah, itu cuma Wanda doang yang tahu juga. Pokoknya lebih lama dan si Kinan tuh kayak ada sedikit perasaannya juga ke Wanda kalau di novel gitu loh. Jadi dia lebih baik gitu lah. Kalau di film kan kita tahu ya kayak kasar gitu loh. Cuek sama gitu iya, nggak sih, cuek terus banget. kayak nggak peka gitu loh. Langsung kayak terang-terangan kalau dia tuh kayak nggak suka gitu sama Wanda. Tapi kalau misalnya di novel tuh nggak gitu. Nah terus di situ kalau di novel tuh si Kinannya pernah jadi guru tamu di sekolah alit ya namanya, sekolah alit. Iya, tapi kalau di film tuh nggak ada gitu. Terus habis itu ada lagi nih di novel tuh lukisan yang dibeli Wanda tuh ada 3 ya. Iya. Di film ada ada 3. Tapi kalau misalnya di novel tuh 4 guys. Kayak beda ya, banyak. Ada banget lah perbedaannya. Perbedaannya. Selanjutnya di sini kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari novel dan film Perahu Kertas. Nah, pertama dulu nih yang novel, kelebihan dan kekurangan dari novel Perahu Kertas ini tuh apa sih kalau boleh tahu? Nah, di sini tuh kelebihannya tuh ceritanya yang pasti menarik ya.
menarik, unik, dan gak ngebosenin gitu buat dibaca. Bahasa dan pemilihan kata yang digunakan juga mudah dimengerti dan ringan juga nih, jadi kita nggak bakal kayak mikir-mikir gitu lah kalau baca novel ini, karena bahasanya ringan banget. Terus habis itu hal yang paling menarik dari novel itu menurut aku, ceritanya tuh mampu bikin kita jadi kayak ikut ada di dalam cerita itu tuh, kayak ke bawah ya, ke bawah gitu lah iya, istilahnya, kayak iya. gampang gitu lah pokoknya diimajinasiin gitu. Terus habis itu novel ini tuh mengandung nilai edukatif yang kayak bisa diambil gitu lah buat kehidupan sehari-hari. Banyak pelajaran yang kita dapetin nih dari membaca novel ini, yaitu yang pertama, harus tetap semangat dalam meraih cita-cita dan mimpi kita, jangan kayak langsung kayak hopeless gitu lah istilahnya ya. Kayak tadi tuh dibilang dongeng itu nggak bakal menghasilkan uang, kata siapa gitu kan, bisa aja gitu kalau emang kita ngikutin mimpi kita. Dan melukis juga kayak tadi Kinan, banyak yang kayak ngerasa dari lukisan itu dia nggak bakal hidup gitu, padahal lukisan itu bisa dijual dengan harga yang mahal. Terus habis itu yang kedua ada tetap percaya bahwa hidup ini tuh udah ada yang mengatur dan menetapkan. Dan yang ketiga tuh ada pantang mundur atau menyerah. Dan yang terakhir, kita tuh harus memahami jati diri kita. Nah, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya dong. Bener banget. Nah, kekurangan dari novel itu banyak ditemukan typo atau salah tulis gitu guys. Kayak gimana ya, padahal kan ini kan udah yang kayak bestseller gitu ya novelnya. Tapi Bisa masih di cross check lagi gak sih? masih ada salahnya gitu. Tapi yang namanya hidup ini ya nggak ada yang sempurna gitu. Iya sih, bener-bener. Nah, yang pertama tuh di halaman 223, kata Adri itu nama bapaknya Kinan, tapi salah tulis jadi Ardi. Nah, lagi-lagi di halaman 223 itu kata lagi typo jadi Lai. Dan yang di halaman 250 kata daerah salah tulis jadi daerah. Nah, gitu sih kelebihan dan kekurangan. Setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan dari novel Perahu Kertas ini, kita lanjut nih ke kelebihan dan kekurangan dari filmnya. Nah, kalau boleh tahu tuh apa sih kelebihan dan kekurangannya? Oke, untuk kelebihan dari film Perahu Kertas, nah itu yang pertama, banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya dari film ini. Film Perahu Kertas ini tuh sangat bagus dan menarik ya menurut aku. Nah, dimana dalam ceritanya itu mengangkat tema persahabatan. Terus yang kedua, film Perahu Kertas ini juga mengajarkan tentang mimpi. Jadi kita itu harus percaya sama mimpi kita, jangan goyah karena suatu keadaan. Terus yang ketiga ada kan di film itu kan ada sound gitu ya. Nah, musik pendukungnya itu kayak pas banget deh dengan suasana yang sedang terjadi itu, sehingga kita yang nonton itu jadi terbawa suasana gitu. Nah, tadi kan udah aku jelasin ya kelebihan dari film Perahu Kertas, dan dimana ada kelebihan pasti di situ ada kekurangan dong. Nah, untuk kekurangannya, menurut aku alurnya itu kayak mudah ditebak gitu. Jadi kayak penonton tuh bisa nebak gitu ya, bakalan endingnya kayak gimana, endingnya kayak gimana gitu ya. Apalagi kalau kita nonton yang part 2-nya itu, jadi kayak kita tuh semakin yakin kalau ceritanya itu bakal kayak gimana gitu. Terus ada tidak ada peringatan 16+ pada film Perahu Kertas ini, terutama di part 1 gitu. Harusnya kayak diperingatin gitu ya. Jadi kan ini kan kayak untuk novel film remaja gitu ya. Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh ya kelebihan dan kekurangan dari novel dan film. Terus tadi juga Chris udah ngejelasin nih kelebihan dan kekurangannya. Tadi kan bilang tuh kelebihannya tuh kan kayak Soundnya iya, soundnya kayak pas banget. Ada upaya nggak enak ya. Boleh gak sih kayak dinyanyiin gitu loh, kayak refnya aja. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Makanya nah, setelah kita mengetahui nih tentang yang kata identitas, terus abis itu ada deskripsi, ada kelebihan dan kekurangan, pasti dalam suatu film atau novel itu kan pasti ada pesan moral lah yang ingin disampaikan. Nah, kalau udah tahu nih pesan moral yang disampaikan dari novel sama film itu tuh apa sih kalau udah tahu? Kayaknya sama sih, hampir mirip juga ya pesan moral dari film sama novel. Nah, mungkin tadi kan aku udah
nyebutin juga nih beberapa di yang bagian kelebihan ya kan, yang kita harus ngejar mimpi kita, kayak kita tuh harus percaya sama mimpi kita dan kayak apa nih, jangan gampang menyerah lah gitu. Nah mungkin bisa dilanjutin sama Chris nih. Ya, terus pastinya ada jangan mudah percaya sama orang lain karena belum tentu orang itu tulus sama kita. Kayak misalnya tadi yang di si Wanda itu ya, kayak dia tuh bohongin si Kinan Iya. lewat lukisannya itu yang tadinya itu mungkin harusnya dijual ke orang lain, tapi ternyata yang beli itu si Wanda. Sendiri ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita review. Semoga kalian yang menonton tuh bisa ngambil cerita dari film sama novelnya, dan semoga kalian juga harus nonton novel sama filmnya. Harus banget sih. Harus banget. Ini recommended banget nggak Iya, sih? iya, banget iya. banget recommended. Banget.